Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wah, parah. Ini benar-benar parah. Baru kali ini KDM dibikin gak ada harga diri. KDM sampai dibikin malu di depan jutaan masyarakat Indonesia. Bahkan seorang kritikus dan pengamat politik Rocky Gerung juga ikut memberi kritikan pedas terhadap KDM yang disebut berpikiran dangkal atas programnya mengirim anak-anak ke barak militer. Hal tersebut langsung menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Luar biasa ya. No Rocky, no party. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Aduh Eki, aduh kantong menyang. Ampun, ampun. Iya. Dia kabur jauh tuh. Aduh, memang bener-bener lu Eki. Untung nggak pecah tuh. Nih Gubernur Jabar nih mandi di parit dia nih. Muling ya, muling. Muling, mandian muling. Muling, mandian aja. Itu orang besuran. Aduh. Lihat tak darinya, ke batas. Ini benar-benar seru nih. Gubernur seperti ini benar-benar seru nih. Iya. Luar biasa, luar biasa. Jadi mungkin KDM ini adalah satu-satunya gubernur yang ada di Indonesia, bahkan mungkin dunia kali ya, yang bisa seperti ini dengan masyarakat gitu. Bahkan si orang Egy pun bisa semena-mena terhadap KDM gitu ya. Bahkan tadi ya kalau dilihat-lihat keseruannya dengan anak-anak habis main lumpur-lumpuran di sawah, lalu mandi di parit yang kotor kayak tadi, yang airnya sangat keruh gitu ya, kayak lagi mandiin apa itu ya. Jadi saya ingat waktu masih kecil-kecil dulu ya, mandiin itu gitu ya. Luar biasa tentang apa itu namanya, jiwa sosial dari KDM, kemasyarakatan dengan kedekatannya dengan masyarakat. KDM ini memang luar biasa, sangat-sangat luar biasa gitu ya, sebagai seorang gubernur gitu. Oke guys, lanjut. Nah, ini yang agak sedikit serius ya. Barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society, Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi memberikan hamparan tangan daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang. Iya. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Yes, mantap. Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi dangkalan. Apa namanya tadi? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada ya?
Bukan begitu, Suhu. Itu dalam soal memahami konsep-konsep dasar. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di Pesantren Filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Tapi sudah tadi visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak gitu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Mantap itu ya. Atau ayahnya. Masuk terus. Supaya didisiplinkan tubuhnya. Bentar. Berarti memang benar ya. No Rocky, no party. Beliau di sini mengkritik keras program-programnya KDM. Yang baru-baru ini sedang viral tentang pengiriman anak-anak remaja yang nakal ke barak militer. Namun ujung-ujungnya seseorang yang sedang menjabat orang nomor 2 di Republik ini gitu ya, juga ikut nimbrung di skakmat gitu ya oleh Rocky Gerung. Jadi memang benar, no Rocky, no party. Seorang kritikus yang sangat luar biasa ya. Walaupun beliau mengkritik keras KDM, ini adalah sebuah atau suatu pembelajaran buat KDM gitu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke guys, lanjut. Pikiran nggak bisa didisiplinkan. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bagus anak gua masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Gak gitu, Suhu. Jangan ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan, dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 8, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Iya. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Di benak kita apa konsep kita tentang leader itu? Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang nggak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader nggak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain basar itu. Bagaimana percakapan bisa muncul? Iya. Kalau opini publik dikendalikan oleh massa, silakan beternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan. Iya. Orang berpikir bahwa Deddy Mulyadi. Ya, bentar guys. Jadi kalau menurut saya ya, dan juga para pakar lainnya juga pernah mengatakan seperti ini. Kenapa Deddy Mulyadi atau seorang KDM melakukan hal-hal tentang perubahan-perubahan yang ada selama beliau menjabat gubernur saat ini? Karena beliau mungkin sudah paham sekali ya dengan karakter khususnya orang Jawa Barat gitu ya, orang Bandung gitu ya. Karena beliau telah banyak menjabat sebagai apa tuh namanya dulu, wakil bupati, terus bupatinya kalau nggak salah gitu ya. Terus beberapa kali menjadi anggota DPR gitu ya. Dan saat ini beliau telah lolos pula menjadi seorang gubernur gitu. Jadi apa itu namanya, pendekatan beliau terhadap masyarakat itu sudah tahu. Bahkan selama beliau nganggur gitu ya, tidak menjabat satu apapun, beliau sibuk menjadi content creator
pendekatan terhadap masyarakat, memberi bantuan terhadap masyarakat, itu sangat terasa sekali. Jadi apapun tindakan-tindakan yang beliau temukan selama bergaul dengan masyarakat, nah itulah yang disimpan, dicatat, lalu diterapkan ketika beliau telah menjadi gubernur saat ini. Termasuk salah satunya kenakalan remaja yang dikirim ke barak militer gitu ya. Terus penanganan kebersihan sungai yang kotor gitu ya, langsung terjun ke lapangan tanpa suruh-suruh anak buahnya, padahal beliau kan tinggal nyuruh, seorang gubernur gitu ya, anak buahnya banyak gitu. Namun hal seperti itu tidak beliau indahkan, beliau langsung terjun ke lapangan, langsung bekerja sama dengan masyarakat gitu ya. Sebenarnya itu bagus gitu ya, jadi apa salahnya gitu. Oke guys, lanjut untuk masuk gelanggang politik nasional. Nah, sekarang ini kan kayaknya tinggal satu langkah lagi Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu, dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Iya betul. Sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Betul. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Hubungan antara legislatif eksekutif ini menjadi sesuatu yang sangat serius, karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah, di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik. Kenal dengan apa itu Bapak Aing kan gitu ya. Oh iya betul, Bapak Aing. Jangan nanti orang Padang juga ngomong Bapak Aing juga nih. Iya. Iya. Soal-soal ya sebenarnya ya bagus-bagus saja. Iya mantap ya. Ya makanya banyak masyarakat bilang, banyak netizen bilang, karena kami adalah sudah terdedi dengan KDM, dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya benar, di mana-mana sekarang ini pembicaraan orang tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang baik. Kalau yang baik itu dicontoh tuh nggak masalah gitu ya, dikritik pun juga nggak masalah. Mungkin itu akan lebih menguatkan lagi kinerjanya KDM, karakternya KDM sebagai seorang gubernur gitu ya, nggak masalah. Yang penting selama pekerjaan seseorang itu, apalagi pejabat negara, itu berpihak kepada masyarakat, membantu masyarakat, memudahkan masyarakat, itu bagus, nggak perlu dicemaskan gitu ya. Nah, selagi itu masih dikategorikan normal gitu ya, tidak ada apa itu namanya ya, kan banyak tuh yang disebut pencitraan lah, apalagi saat ini tentang istilahnya KDM, King Deddy Mulyadi atau King Deddy Mulyono gitu ya. Ya nggak masalah, yang penting kedekatan beliau terhadap masyarakat, kinerja beliau terhadap masyarakat itu didukung langsung oleh masyarakat gitu ya, bukan didukung oleh anggota dewan, bukan didukung oleh pejabat-pejabat lain. Masyarakat sendiri yang menginginkan hal seperti itu gitu. Jadi itu dia guys tentang KDM ya, dan itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.